Selamat datang di pelajaran virtual bersama Bapak. Kali ini kita memasuki awal materi, awal bab di kelas 7, yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan pertama kali ini, yaitu mengenai materi objek IPA dan pengamatannya. Ada apa saja di pelajaran IPA itu? Nah, di objek IPA dan pengamatannya ini, tentunya kita akan belajar apa itu ilmu pengetahuan alam dan bagaimana pelaksanaan ilmu pengetahuan alam dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar. Ada yang tahu tidak bagaimana cara mengamati lingkungan sekitar? Ya, dengan mengamatinya, dengan melihat, ya, di alam sekitar itu ada apa saja, ya, apakah dengan penyelidikan ilmiah? Nah, betul, dengan penggunaan penyelidikan ilmiah. Apa itu penyelidikan ilmiah? Kita ketahui bersama bahwa IPA ini termasuk ke dalam materi yang berkaitan dengan keilmiahan. Keilmiahan itu apa? Ilmiah itu berarti sesuatu hal yang sangat nyata dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta. Nah, yang pertama, langkah penyelidikan ilmiah ini yang pertama adalah mengamati. Mengamati berarti kita bisa melihat, ya, kita bisa setelah melihat kita apa? Kita bisa menduga. Yang kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi ini apa? Membuat inferensi ini adalah seperti praduga, dugaan sementara berdasarkan objek yang kita amati. Nah, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan apa yang sudah kita lihat, lalu kita gunakan praduga sementara, lalu kita komunikasikan. Nah, itu adalah langkah penyelidikan ilmiah. Lalu yang selanjutnya adalah, kalian tahu tidak bagaimana BMKG? Apa itu BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengetahui besar kekuatan gempa bumi. Bagaimana caranya mereka mengetahui? Mereka mengetahuinya dengan melakukan pengamatan. Setelah itu mereka menduga. Baru jika dugaan itu ya terbukti benar, maka dia akan melakukan komunikasi. Pengkomunikasian dengan siapa? Dengan pihak-pihak terkait. Nah, dengan pihak-pihak terkait untuk mengkomunikasikan bahwa baru saja terjadi gempa dengan kekuatan sekian skala Richter untuk diinformasikan. Lalu sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Sikap yang harus dimiliki seorang peneliti yang pertama adalah memiliki ketelitian. Ketelitian itu apa? Sangat-sangat memperhatikan itu dengan detail. Itu namanya teliti. Lalu yang kedua itu memiliki kesabaran. Kalau kita belajar IPA, kita harus punya rasa sabar. Tidak boleh mau terburu-buru. Yang ketiga apa? Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau anak sekarang bilangnya adalah kepo. Memiliki rasa keinginan tahuan yang tinggi. Apa sih itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Solusi apa yang bisa diberikan untuk kejadian tersebut? Lalu yang keempat adalah objektif. Objektif itu apa? Sesuai dengan fakta. Sesuai dengan keadaan. Yang kelima adalah tenang. Menanggapi sesuatu hal dengan tidak terburu-buru, rileks, santai. Nah, itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Lalu apalagi dalam objek IPA ini? Objek IPA ini adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya yang untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi objek kajian ilmu pengetahuan alam ini adalah seluruh benda yang ada di alam. Dengan segala interaksi, ada interaksi antara satu objek dengan objek yang lain. Untuk apa? Untuk kita pelajari
pelajari polanya, pola interaksinya. Itu adalah objek ilmu pengetahuan alam. Jadi segala sesuatu hal yang ada di alam itu adalah termasuk ke dalam objek kajian ilmu pengetahuan alam. Kamu melihat yang namanya makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah objek kajian ilmu pengetahuan alam. Lalu yang selanjutnya, IPA ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada yang disebut dengan kimia, ada yang disebut dengan biologi, ada yang disebut dengan fisika, dan ada yang disebut dengan ilmu kebumian dan antariksa. Nah, semua ilmu-ilmu ini dipadukan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi di IPA ini kalian akan mempelajari tentang apa itu biologi, apa itu kimia, apa itu fisika, apa itu ilmu bumi, apa itu antariksa, apa yang terjadi dalam bumi. Nah, itu kalian akan pelajari di pembelajaran IPA. Lalu selanjutnya adalah mengenai pengukuran. Apa itu mengukur? Mengukur itu adalah melakukan suatu kegiatan yang mendapatkan sebuah hasil berupa angka. Ya, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai satuan. Contoh, kalian mengukur sebuah meja, maka kalian mendapatkan hasilnya berapa? 10 cm. Maka 10 itu disebut dengan besaran. Sentimeter itu disebut dengan satuan. Kalian misalkan mengukur dengan jengkal. Kalian ada yang mengukur dengan jengkal, ada yang mengukur dengan mistar atau penggaris. Maka hasilnya berbeda. Kamu menggunakan jengkal kamu sendiri, kamu hitung berapa jengkal ya meja ini. Kamu pinjam lagi tangan teman kamu. Kok beda hasilnya? Kenapa itu? Nah, itu yang harus kita selidiki. Kenapa berbeda? Sedangkan kalau menggunakan mistar atau penggaris itu sama. Nah, apa saja benda yang diamati? Kira-kira kalian lakukan di rumah? Ada benda apa saja di rumah? Kalian amati, kalian lakukan dengan penyelidikan ilmiah. Setelah itu kalian ukur besarannya dapatnya berapa. Contoh tadi Bapak bilang mengukur meja menggunakan penggaris mendapatkan 10 cm. Maka 10 itu adalah besaran. Sedangkan sentimeter itu disebut dengan satuan. Lalu kira-kira ada tidak benda yang tidak dapat diukur? Ditulis. Ya, nah setelah ini kalian akan menyaksikan video mengenai apa itu pengukuran. Mari kita simak video berikut ini. Pengukuran seringkali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Benda seperti mistar, arloji, stopwatch, neraca, dan termometer merupakan benda-benda yang banyak digunakan di dalam pengukuran. Benda-benda tersebut dapat memudahkan manusia dalam kegiatan pengukuran. Pada zaman dahulu, belum ada yang namanya mistar, jam, neraca, dan beraneka macam alat pengukuran lainnya. Jadi bagaimana orang pada zaman dahulu mengukur sesuatu? Di Mesir kuno, orang-orang mengukur panjang dengan menggunakan tangan mereka, jari, bahkan seluruh lengannya. Agar panjang pengukuran dapat sama, maka acuan panjang diambil berdasarkan panjang tangan Firaun pada masa itu. Saat ini kita mengenal dua jenis pengukuran, yaitu sistem metrik dan sistem imperial. Diharapkan pengukuran dapat digunakan oleh semua orang secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Pengukuran. Nah, jadi kalian sudah saksikan video tadi. Apa itu pengukuran? Nah, ternyata dulu di Mesir mereka menjadikan tangan Firaun itu sebagai patokan untuk mengukur.
sekian tangan Firaun dijadikan sekian sentimeter. Nah, terus ada 2 jenis pengukuran, ada secara metrik dan imperial. Nanti kalian bisa lihat di situ perbedaannya apa. Nah, setelah ini Bapak akan mengirimkan lembar kerja dan soal yang untuk kalian pelajari di rumah, kerjakan di rumah. Nanti Bapak tunggu hasilnya sampai dengan pukul 15.00. Terima kasih, silakan disimak lagi nanti video ini, dipelajari. Nanti juga akan Bapak kirimkan lembar kerjanya, dikerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.